Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Suroto MPD selaku Ketua MGMP PAI Kecamatan Cipayung. Yang kami hormati para narasumber. Yang pertama Bapak Dr. Andes Muhammad Nur Hamid MPD. Yang kedua Bapak Mirwan Abdul Aziz. Dan yang kami hormati seluruh guru pendidikan agama Islam, SMP negeri dan SMP swasta sekecamatan Cipayung. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam serta sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul bertatap wajah di ruang maya ya secara virtual, tapi tidak mengurangi kehusuan kita untuk acara pada pagi hari ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada insan budiman, kekasih Allah yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Hafid dari SMP 196. Yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua MGM PPAI SMP Kecamatan Cipayung, Bapak Haji Suroto MPD. Yang ketiga materi yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Nur Hamid MPD. Pemateri yang kedua Bapak Mirwan Abdul Aziz dari Sekolah Cikal. Dan yang keempat doa dan tutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mulai saja. Semoga acara MGM PPAI SMP Kecamatan Cipayung ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Untuk itu marilah kita bacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa kulinatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Hafid dari SMP Negeri 196 Jakarta. Kepada Bapak Hafid kami silahkan. Terima kasih Bida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu
خير لك من الأولى Allah. ولو سوف يعطيك ربك فترضى Allah. ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Hafid yang telah memimpin atau membaca Al-Quran surat Al-Duha. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pemateri kita yang pertama sudah hadir. Selamat datang Pak Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai masker. Alhamdulillah. Pakai masker. Oh iya. Kita kan di rumah, Bu. Oh iya. Baik-baik. Kita lanjutkan ya. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua MGMP PAI SMP Kecamatan Cipayung. Kepada yang terhormat Bapak Haji Suroto MPD kami persilahkan. Terima kasih Bu Ida. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati senior kita, narasumber kita, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nur Hamid MPD. Alhamdulillah berkenan hadir tepat waktunya. Yang kami hormati juga narasumber kita yang mungkin masih dalam persiapan, Bapak Mirwan Abdul Aziz dari Sekolah Cikal. Yang saya hormati ini inisiator dan inovator kita, Ibu Ida Widaningsih. Sudah melebihkan. Insya Allah juga luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan dari semangatnya itu. Amin. Ya, Ustadz kita, alhamdulillah Pak Hafiz sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi penguat keimanan kita. Dan juga yang sangat juga saya hormati segenap Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam SMP negeri dan swasta yang sudah bergabung di kegiatan MGMP melalui virtual ini, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah taala, dirahmati oleh Allah taala. Pertama dan yang utama, kembali kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih menerima berbagai kenikmatannya, khususnya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat dan panjang umur, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga dalam kesempatan ini pula kita dapat hadir memenuhi undangan daripada pengurus MGMP Kecamatan Cipayung yang selama pandemi COVID-19 ini semua kegiatan kita vakum, tidak ada lagi, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu kembali.
Salawat teriring salam juga kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari pengikut umat Rasulullah yang istiqomah, yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, yang sangat-sangat kami hormati. Pertama, tentu ucapan terima kasih saya sampaikan ya dalam kesempatan ini, Bapak Ibu yang mungkin menyisihkan sebagian waktunya demi untuk mengikuti acara MGMP sekaligus silaturahim kita yang selama ini mungkin agak tersendat karena kita semuanya maklum adanya pandemi COVID-19 ini, jadi kita semuanya tidak bersilaturahmi langsung, tapi mudah-mudahan walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Nah, sekarang kita semua dekatkan walaupun melalui virtual, melalui maya ini. Kemudian yang selanjutnya, alhamdulillah Bu Ida yang punya inisiatif dan inisiator kita kesempatan ini di awal semester genap tahun pelajaran 2020-2021 kita memulai untuk ya menimba ilmu dari narasumber kita yang selama ini kita melaksanakan kegiatan belajar PJJ maupun PDR. Nah, ini tentu kita banyak kekurangan-kekurangan. Nah, sementara kita masih include ke mapel yang lain ya, numpang-numpang lah gitu ya. Seperti saya juga sampai sekarang masih sangat gaptek nih, kata Pak Hafiz nih yang diketawain ini, masuk guru kok ketinggalan nama muridnya. Mungkin saya termasuk di antaranya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya mungkin nanti setelah kita mendengarkan dari berbagai sumber, narasumber, kita bisa memberikan sumbangsihnya atau urun rembuknya, dan mungkin juga program-program apa yang nanti kita akan bisa laksanakan untuk ke depan setelah kita pertemuan ini. Nah, jadi kita programkan juga ke depan apa yang bisa kita laksanakan dalam situasi dan kondisi yang darurat ini. Terutama juga yang berkaitan dengan persiapan KBM kita. Dari mulai administrasinya mungkin juga dengan penyampaian pelaksanaannya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah punya masing-masing punya kemampuan untuk menyampaikan materi kepada peserta didiknya. Ya, itu yang saya dapat sampaikan. Yang terakhir, kita tidak lupa ucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa atas berpulangnya keramatullah Bapak pengawas kita, yaitu Bapak Haji Acih Nasir SAG, yang tanggal 6 Januari tahun 2021 kemarin telah dipanggil oleh Allah SWT. Walaupun memang beliau itu, kita juga semua sudah tahu bahwa ada penyakit-penyakit bawaan yang beliau rasakan, tapi yang terakhir ini ketika menghembuskan nafas yang terakhir ternyata divonis adalah COVID-19. Nah, kita mudah-mudahan doakan untuk almarhum, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahan dan dosanya, dan mendapatkan tempat Raudhah Miryadil Jannah. Dan mari kita baca suratul Fatihah untuk beliau. Al-Hadiniyah walikulli natin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dan nanti yang terakhir kita minta informasi dari senior kita
Pak Haji Muhammad Nur Hamid, nanti siapa pengganti pengawasnya di MGMP PAI SMP Kecamatan Cipayung ini. Tentu ke sana kita sangat membutuhkan tanda tangan yang kita perlukan nanti. Demikian dari saya atas nama pengurus MGMP PAI Kecamatan Cipayung. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua MGMP PAI SMP Kecamatan Cipayung, Bapak Haji Suroto MPD yang telah memberikan sambutannya. Saya kadang memperhatikan loh Pak Haji Suroto, cara Bapak bicara itu kayaknya enak banget gitu. Mudah-mudahan saya bisa kayak gitu, nyantai tapi kayaknya aduh ini banget gitu. Apa namanya ngomong ya kalau bahasa ininya. Saya udah tua gini belum seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ke materi pertama. Namun sebelumnya boleh kepada Pak Hafid untuk mencairkan suasana mungkin? Boleh membacakan apa tadi? Puisi. Ya, boleh Pak Hafid, puisi dulu. Kedengeran nggak tuh tadi? Jangan hilang. Mic-nya dihidupin Pak Ustadz. Catatannya hilang ya? Di aplikasi, belum di itu. Mic-nya Pak itu, Pak Hafiz. Ya, Pak Ustadz, Hafiz. Mic-nya Pak Hafiz, itu Bu Asri. Pak Ade ya? Ya, selamat bergabung nih yang pada masuk nih, Ustadz Ade Iwan. Pak senior kita juga, Pak Haji Saiful kayaknya tadi udah kelihatan. Baik, nggak kelihatan. Nah, ya. Assalamualaikum Pak Haji. Senior kita nih. Baru masuk nih. Masih gembala aja nih kayaknya. Itu ada dua. Alhamdulillah SMP 230 hadir semua, Pak Suroto. Iya. Iya. Ustadz Ade, sehat ya? Alhamdulillah Pak Kiai. Nah, katanya kemarin keampiran ya? Ya, baik karena Pak Hafidnya keluar. Hah? Ya, mungkin kita lanjut atau mau apa ngobrol-ngobrol dulu sebentar? Lanjut aja. Lanjut aja. Oh ya, baik. Belakang. Ya. Baik. Itu konsumsinya silakan konsumsi Ustadz Ade itu udah dulu. Ya, konsumsinya nanti dia dari Cobi Niki juga boleh. Kirim ya? Iya, boleh. Alamatnya. Uangnya siapin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, yakni yang terhormat Dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul untuk bersilaturahmi melalui tatap maya ya, melalui aplikasi Google Meeting ini ya, kita bisa melakukan kegiatan MGMP kita. Yang sama-sama kita hormati Pak Haji Suroto selaku ketua ya, kemudian Bu Ida selaku host ya dan inisiator, dan teman-teman semua ya, ada Pak Ustadz Abdul Somad, Ustazah Asri, Pak Bahar, Bu Ersa, Bu Faiz, Bu Ida, Pak Haji Saiful, komplit itu, Pak Supri, Pak Ustadz Hafiz ya kan. Guru saya udah saya share linknya itu, udah ya Pak, tapi belum muncul juga, belum bergabung, mudah-mudahan bentar lagi sehingga bisa menambah kegiatan ini. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul ya. Ini luar biasa sekali ya kan, di sela-sela pandemi ya, tapi melalui Google Meet kita bisa berkumpul. Saya kira cukup bagus ini kegiatan ya Pak Suroto dan Bu Ida, tolong ya tiap sebulan sekali lah ya, sebulan sekali kayak gini kan gampang, cuman ya daripada ya kalau dari jam 10 sampai dengan jam tengah 12 ini PJJ kan sudah agak slow. Ya. Ya, jadi bisa kita gunakan seperti ini. Kalau mau benar-benar nggak ganggu sih jam 1 ya, jam 1 sampai jam 3 ya nggak apa-apa.
Atau cuman begini lebih enak daripada ketemu kan repot jauh-jauh gitu ya nggak? Ada Begini lebih enak. konsumsi lagi. Iya, konsumsinya enak, tinggal ngambil di rumah masing-masing, ya kan? Nanti Itu sebelah kanan Haji Saiful ada itu. oh iya, Haji Saiful ada sapi gitu ya kan? Nah, ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita memang situasi pandemi ya, situasi pandemi, jadi kita dipaksa untuk melaksanakan sesuatu yang sebenarnya adalah merupakan pola pendidikan masa depan ya. Pola pendidikan masa depan yaitu pembelajaran berbasis digital ya atau long distance learning ya. Ini sebenarnya ini sudah terbiasa terjadi di negara-negara yang sudah lebih dulu ya, yang sudah lebih dulu akrab dengan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti Finlandia. Finlandia itu tahun 90-an itu 99% warganya sudah mempunyai komputer. Dan 90% warganya sudah terkoneksi dengan internet. Ya. Artinya apa? Ketika terjadi long distance learning kayak gini udah nggak ada masalah karena memang udah terbiasa dan tidak dipaksakan. Nah, kita mengalami long distance learning atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ itu dengan tidak dipersiapkan dengan matang ya, tapi langsung praktek ya. Inilah sebuah sebuah kegiatan era baru. Jadi kalau dulu ya, dulu banget itu kita kan belajar dulu baru praktek. Seperti kita mau jadi guru, kuliah dulu, ya kan, ada pelajaran mata kuliah psikologi pendidikan ini. Termasuk juga nilai psikomotor, ini juga agak susah. Ya nanti diatur aja, kayak misalnya praktek wudhu apa suruh pakai bikin video, praktek wudhu apa gimana. Kalau itu nanti ya konsultasilah dengan Pak Suroto, dengan Bu Ida, dengan Pak Saiful Kohar, Bu Asri, ya kan. Nah itu, jika perlu, ya itulah sering sharing ya. Jika perlu soal yang sudah buat ya, ini soal saya kayak gini, silakan diedit. Itu kan sedekah. Ya, mudah-mudahan dengan sedekah soal jadi perantaraan kita masuk surga kan nggak tahu. Jadi itu. Kemudian teman-teman, nah ini hal penting, isu penting yang kita ini menjelang di semester 2 adalah AKM. Ya, asesmen kompetensi minimal. Nah, itu soalnya bisa dicari, di-download di internet ya, soal-soal AKM. Nah, kita diupayakan di dalam membuat soal mirip AKM lah. Mirip AKM. Jadi responnya itu. Nah, kemudian mengenai soal, ya ini kan sekolah sudah sering mengadakan ini ya, mau pakai Google Form, apa pakai Quizzes. Ya nanti ini sebenarnya nanti kalau pandemi sudah mulai berkurang, ya 10 orang apa-apa pada belajar bersama, ya belajar bersama tentang pembuatan ini Quizzes, Google Form, ya. Nah itu supaya ini kan saya yakin guru-guru agama itu terutama yang muda-muda ini jago. Saya pastikan kayak misalnya Bu Asri, Bu Ida itu lebih jago dari saya kalau sudah urusan soal. Kalau suruh ngomong soal hot, saya ngomong ya enggak. Ngomong sama bikin itu bisa. Tapi kalau ke Google Form udah nyuruh orang, ya kan, karena kalau saya itu udah rambutnya putih tapi pelupa, udah kacau ya kan. Nah itu. Jadi itulah teman-teman, jadi marilah kita tetap semangat, ya kan, kita berikan yang terbaik untuk PAI, Pendidikan Agama Islam, ya. Saya yakin ini sekarang ini banyak yang muda-muda, ya, yang muda-muda itu baik itu biasanya itu lebih trainable, ya, trainable itu apa, mudah dilatih, karena biasanya yang muda itu masih open minded,
Artinya masih terbuka pemikirannya. Kalau kita kadang-kadang udah tua itu sok gengsi, sok pinter, sok tahu, sok aja, kebanyakan sok-sokan lah. Ajak ada seminar sama aja gitu. Belum masuk udah nggak mau sama aja, dengerin aja belum gitu ya enggak? Oh sama aja. Dari dulu ya begini. Betul. Ya sok-sokan kacau ya enggak? Ya, padahal itu karena kemalasan aja ya kan. Nah, selamat datang yang muda-muda. Ya, harapannya di yang muda-muda lah, yang udah tua-tua kayak saya ya udah ini. Speednya juga udah berkurang. Gampang masuk angin ya enggak, udah enggak kayak dulu. Saya rasakan dulu saya kalau melek itu membaca buku bisa bikin makalah itu bisa sampai jam 1 malam kuat. Kalau sekarang melek sampai jam 11 malam paginya kerokan. Ya emang udah begitu, speednya udah berkurang. Jadi yang muda-muda selamat berkarya ya. Hanya saja memang saya akui sekarang kegiatan dari Kemenak itu yang namanya juga pandemi lagi berkurang. Kalau dulu kan sering ya. Dulu sering, kayak dulu ada kegiatan apa itu? Dulu Bida itu. Buku ya Bida ya, nge-review buku. Oh ya, waktu itu saya diajak Bapak dapat TV loh, Pak. TV-nya Iya, udah itu. mati. Itu kegiatan paling menyenangkan ya kan, Iya. paling Dapat menyenangkan. 6.800.000. Nah iya itu dapat banyak itu cuma sekali, habis itu udah nggak ada lagi. Jadi jangan nanya lagi, oh saya kok nggak diundang, mungkin Pak Amit yang berangkat. Enggak, emang udah nggak ada, habis itu selesai. Habis itu selesai, jadi belum ada lagi. Saya juga nungguin lagi, tapi ya belum ada, ya gimana lagi, apalagi pandemi seperti ini. Jadi itulah Bapak Ibu ya kegiatan KMGMB-an ya, kita doa bersama-sama ya mudah-mudahan pandemi cepat selesai, kemudian ekonomi segera membaik, karena kalau ekonomi membaik pajak masuk juga banyak, kemudian pembinaan guru ya. Kita itu guru agama itu kalau menurut saya itu sangat beruntung. Kenapa? Punya dua orang tua. Orang tuanya ada Dinas Pendidikan, ada Kementerian Agama. Kalau kegiatan di Dinas Pendidikan, entah itu buat soal, buat kisi-kisi, yaitu nggak dapat apa-apa, hanya dapat makan minum. Itu pun yang biayai itu sebenarnya adalah patungan kepala sekolah ya, yang biayain patungan. Tapi kalau diundang Kemenak itu beda, kayak buat soal USBN. Itu sudah buatnya di hotel, dapat makan, pulang diongkosin. Jadi kalau dapat undangan itu marwahnya beda. Marwahnya beda. Kalau yang undang Kemenak itu semangatnya 3 kali lipat ya, 3 kali lipat ya daripada yang undang Sudin. Jadi itulah ya, jadi selamat jadi guru agama itu menyenangkan ya. Nah ini terutama yang muda-muda ya, yang muda-muda karena sebentar lagi juga Tua. MGMP udah tua, yang tua-tua selesai. Ya kayak MGMP Timur itu ya siap-siap aja Pak Ustadz Hafid, Bu Ida gitu ya, nggak ambil peran karena kalau ketuanya Pak Haji Multahim bentar lagi kan ya pensiun ya kan. Pensiun. Nah udah tinggal yang muda-muda ya. Bersyukur ya untuk Cipayung ini ada giroh ya. Kecamatan lain belum. Yang nanti di ini Pak Suroto undang aja yang Jakarta Timur itu, bilangin Pak Multahim ya lewat Zoom gitu. Ya, ya. Iya lewat Zoom aja Jakarta Timur ya kan, biar ya intinya biar pada silaturahmi, biar kenal oh ya inilah guru agama itu masih ada gitu ya kan. Karena MGMP lain juga sama, pakai Zoom Meet juga ya, pakai Zoom meeting, pakai Google Meet gitu. Ya udah lewat kayak gini. Nggak usah lama-lama, 1 jam, 1,5 atau maksimal 2 jam udah cukup. Ya, dari rumah 2 jam masing-masing. udah lapar Pak Haji. Lapar udah nyiapin nasi goreng sisa pagi kan masih ada. Iya, nasi goreng sisa. Ya masa menu pandemi kan jadi kreatif, ya kan? Boro-boro udah berangkat pagi semua. Kalau swasta berangkat pagi semua ya wis alhamdulillah. Curhat namanya itu. Ya, mantap Pak. ya kalau swasta kan pagi berangkatnya Bu Ida. Kita aja malah di rumah. Oh iya, ntar pulangnya langsung buat, biasanya karena waktunya terburu-buru ya kreatif. Mau bikin mie tambahin kangkung sekalian ya enggak, jadi bruk gitu, jadi banyak gitu ya. Nah, namanya ada GoFood ini kok Pak Hafiz, GoFood tuh. Ya wis pokoknya kreatif ya.
yang penting sekarang kita targetnya sehat walafiat Bapak Ibu, ya kan? Nah, kata Imam Ghazali, kalau kita diberi hidup aja udah alhamdulillah. Karena Sehat sama kantongnya sehat, Pak Haji. wah, kantong nomor berapa lah, yang penting hidup dulu. Karena banyak orang mati itu ngiri kepada orang yang hidup, ya kan? Fir'aun itu ngiri, Korun itu ngiri kepada yang masih hidup. Jadi kalau hidup lagi, dia itu nggak akan nyari duit lagi, Korun. Inginnya ya memperbaiki la ilaha illallah sama memperbaiki sujud. Nah, kita diberi hidup aja udah alhamdulillah banget. Ya kan, diberi hidup. Orang yang kaya-kaya juga meninggal, ya kan. Nah, itu sekaya apapun kita makannya ya sehari 3 piring udah pol. Jadi nggak banyak-banyak, ya kan. Itu nyantai aja. Tapi Jadi mendingan, Pak yang Haji. penting kita syukur, nanti insya Allah senang, ya. Soal masalah, semua orang punya masalah, ya kan? Nggak ada yang nggak punya masalah. Kucingnya mati aja masalah, ya kan? Ya, kucingnya mati, kelincinya mati aja masalah. Bagi anak kecil itu kehilangan kelinci itu sama dengan kehilangan maknya gitu ya, nggak, nangisnya bukan main. Jadi ya itulah masalah selalu ada. Oke lah, saya kira itu aja ya. Itu aja. Jadi saya jadi intinya PJJ ini diperkuat. Jangan menganggap bahwa PJJ ini sementara ya, tapi PJJ ini kita anggap sebagai sebuah bentuk pembelajaran masa depan ya, masa depan, tapi kita lakukan sekarang sehingga harus diperkuat. Yang kedua, marilah kita laksanakan PJJ sesuai dengan SOP ya, standar operasional prosedur ya, terutama bagi yang mengajar di negeri yang WFH. Kalau kayak Ustadz Hafiz sih saya yakin aman, nggak bakalan dicari orang tua karena jelas ada di sekolah nungguin. Nah, Waduh, kalau guru-guru dari negeri yang jangan sampai TTL ya, tugas tinggal lunga, ya kan kacau, dicari nggak ada, itu nanti dikomplain. Apalagi kalau komplain, Lunga. ya kalau komplainnya cuma sampai ke sekolah, kalau sampai ke Haji, dinas pendidikan, kacau. perginya cari tambahan katanya. Ya, mau cari tambahan, ada yang tidur, ya kacau, ya nggak? Ada yang tidur, kok tidur ngantuk, emang malam nggak bisa tidur? Enggak, orang siang udah kebanyakan tidur, ya malamnya nggak bisa tidur. Nah gitu, ya ada itu guru yang kayak gitu, ya namanya macem-macem. Jangan Jangan sampai seudon. diperbuat. Yes, pokoknya begitulah, ada itu. Ya karena berdasarkan laporan yang diterima begitu. Kemudian Masya Allah. kombin ya materi dari pakai voice note, pakai YouTube, pakai penjelasan ya. Jangan langsung dikasih pertanyaan saja. Kalau nggak anak-anak pasti protes, pas cuma dikasih pertanyaan saja kayak gini gitu. Ya pada sekolah ya itulah PJ. Ya betul. Jadi kalau pakai YouTube, jadi sehingga konsepnya ada blended. Jadi jangan pakai YouTube yang terlalu lama ya, terlalu lama. Zoom Meet juga jangan terlalu lama. Hanya untuk kira-kira 5 menit aja perlu. Ayo pakai Zoom. Tapi ya jangan lama-lama. Kalau pakai Zoom kayak kita habis kuotanya remuk ya diomelin lagi. Protes. 5 menit belum pada mandi, belum pada sarapan katanya. Dibangunin susah. Itu salah satunya begitu. Nanti akan ketemu lagi murid yang di jam pertama dia sudah absen, begitu jam kedua dia tidur dulu, ya ada komplit itu. Memang harus sabar. Berarti sama-sama 1-0 sama gurunya sama tuh. Yes, pokoknya intinya begitu ya. Jadi memang kemandirian, kemudian amanah ya. Tapi saya yakin guru agama relatif lebih baik ya karena kita kan jaga amanah, kita jam sekian sampai jam sekian itu masih PJJ ya, tetap PJJ ya, nggak ngayang kemana-mana. Kemudian soal ya, saya ingetin lagi jangan sampai mengandung sara ya, suku ras antar golongan ya. Jadi ketika jangan sampai bias budaya juga bahasanya. Nah kemudian kalau membuat soal upayakan, bukan upayakan ya, seharusnya ada respon. Jadi soal ada respon, ada stem soal, ada jawaban. Nah, dibuat juga kuncinya. Upayakan langsung ada kuncinya. Jangan sampai kunci menyusul. Kalau kunci menyusul takutnya
Wah, ini begitu udah jadi soal, udah di-share gitu, video dikunci, waduh jawabannya 2, ya enggak? Atau enggak ada jawabannya sehingga bonus. Ah ya itu. Jadi Murah langsung meriah. murah meriah, ya kan, masa soal 50 bonusnya 5, ya kan kacau. Jadi ada respon, ada stem soal, kemudian ada distraction, ya kalau pilihan ganda, kemudian ada lagi kunci jawaban. Nah, kemudian jangan lupa nilai ya, nilai harus ada dokumennya ya, harus ada dokumennya. Jangan sampai guru agama nggak punya nilai, input di e-raport ngarang, kemudian terlambat, kemudian nembak, atau parah lagi begini, lambat, mau dibantuin temennya, suruh ngirim file nilainya, dia bilang, waduh, enggak juga, tapi saya kira itu aja, teman-teman, ya. Mari kita laksanakan PJJ ini dengan senang hati, kita hadapi pandemi ini dengan rasa syukur, ya kan, karena jangankan hanya pandemi ya, kita yang sehat. Almarhum Syekh Ali Jaber ketika baru kena khusus saja dia menyebut awal alhamdulillahi, ya kan, alhamdulillah fikuli halin, alhamdulillahi ala kulli halin. Jadi segala puji bagi Allah ala kulli halin, atas segala hal dan keadaan. Jadi sakit pun alhamdulillah. Itu kita perlu ya itiba pada beliau, ya. Jadi walaupun kena COVID tapi tetap masih rata gitu. Terus maaf, yang normal malah di bawahnya gitu. Itu solusi dan pendapatnya bagaimana, misalkan ya ada keuntungannya juga sih, maksudnya apakah nilai itu sesuai sama yang ABK kerjakan tapi dia dibantu, ataukah yang tadi yang anak yang khusus yang biasa kok dia emang males-males atau bagaimana, itu solusinya bagaimana Pak Haji? Makasih. Terima kasih. Nah, ya Pak Ustadz ya. Jadi memang ketika kita PJJ atau BDR belajar dari rumah untuk penilaian itu memang kendalanya di objektivitas. Ya, jadi ada anak ABK, ya orang tuanya kemudian kooperatif rajin. Iya, rajin. Nilainya 90, 98. 98, ya kan. Nah, itu. Kemudian ada yang anak normal. Jadi gini, Bapak Ibu kan sudah punya filenya. ABK-nya kenapa? Karena ABK juga bermacam-macam. Tapi kebanyakan ABK itu karena slow learner ya, belajarnya lemah, lambat ya, slow learner. Ketika sudah tahu kita dari hasil tes psikotes, ternyata ABK-nya adalah slow learner, maka ya andai kata dia diberi tugas, kemudian nilainya baik, itu kan mencurigakan. Sama ketika zaman dulu, orang yang pelajari Indonesia diikutkan pada kompetensi internasional, matematika. Kemudian yang ngerjain tim, yang terdiri ahlinya. Ketika dikirim, maka pelajar Indonesia itu mengalahkan pelajar-pelajar lain seluruh dunia. Amerika, Israel, Inggris itu kalah Singapura. Akibatnya apa? Panitia yang nggak percaya. Setelah itu apa? Ya di blacklist, nggak diundang lagi. Ya kita bijak aja. Jadi kalau anak Jadi disesuaikan gitu yang Pak Haji ya. iya, intinya disesuaikan. Kita udah itulah, kita guru kan disesuaikan. Dia juga saya yakin nggak nuntut banyak-banyak. Hanya saja ketika kita mendapatkan ABK yang slow learner, kemudian tidak dibantu oleh orang tua, sehingga nilainya sangat jelek, ya kita juga kebijakan. Karena secara aturan, anak ABK KKM sama, tapi tingkat kesulitan soal itu diturunkan. Ya, tingkat kesulitan soal diturunkan. Jadi misalnya tentang wudhu ya, kalau anak normal itu
bagaimana cara berwudu ya anak ABK ya, apakah engkau pernah melihat orang berwudu? Itu aja. Jadi intinya tentang wudu. Jadi yang Belok. penting KKM ya kalau anak ABK. Karena kalau kita sok hebat, artinya Pak ini seperti begini, kita diserang juga kalah sesuai regulasi. Karena kita memang soal untuk ABK, baik itu soal ulangan harian maupun PTS, harusnya itu beda dengan anak normal ya, harusnya itu secara aturan. Tapi ya karena kelemahan kita ya, kita tidak mengorganisir dengan baik ya, juga kemampuan kita yang kurang paham terhadap ABK ya, kita sebagai kompensasi ya cari jalan tengah lah, cari jalan aman. Yang ABK ya kasih aja KKM ya, walaupun kurang. Kalau nilainya ketinggian ya sesuaikan. Jangan sampai diprotes, ya enggak. Wah itu yang nggak bisa apa-apa aja, 9 anak saya yang pintar ngaji, kalau nilainya 6, itu kan kacau, ya kan. Nah gitu ya Ustadz ya. Jadi kembalilah, Al-Quran tengah-tengahnya itu kan falyatalataf, ya kan, lentur, nah gitu. Oke, saya kira itu aja ya. Nanti masih ada yang lain. Jadi mudah-mudahan bisa ada manfaatnya bagi saya maupun bagi teman-teman semua. Minimal kegiatan ini bisa menjadi ajang silaturahmi ya. Jadi kita bisa ketemu, lihat teman-teman. Wah, alhamdulillah masih segar bugar ya, Pak Suroto masih segar, Wida, Pak Ustadz ya masih pada segar ya. Alhamdulillah. Yang penting pada sehat. Salam sehat, mudah-mudahan kita sehat terus ya. Mudah-mudahan dengan pandemi ini kita bisa lebih baik ibadahnya ya, karena lebih banyak kan waktunya buat ibadah. Biasanya pada tasbihnya cuma 33 habis sholat ya, sekarang tambahin 300 gitu ya enggak? Kalau sholat 300 kali 5 Ya. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Haji Dr. Andes Nur Hamid yang telah memberikan motivasinya dan materinya yang begitu luas ya. Dan nanti ini ada sambungannya sebenarnya ya, menyambung dengan pemateri berikutnya. Jangan sampai kita, terutama guru agama, jangan sampai apa tadi, tugas tinggal lunga, kemudian atau kasih tugas tinggal pergi. Insya Allah dengan memahami materi yang akan disampaikan oleh pemateri kedua, insya Allah kita akan terhindar dari hal demikian. Kalau mungkin kemarin masih begitu, insya Allah kita akan taubat mulai hari ini. Amin ya rabbal alamin. Berkali belum tobat. Ya kan ini mulai setelah ada pembelajarannya dari Pak Amirwan. Ya terima kasih Pak Haji Nur Hamid. Ya baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pemateri kedua yang akan disampaikan oleh narasumber kita dari Sekolah Cikal, yakni Bapak Mirwan Abdul Aziz yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Bapak Mirwan kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Nur Hamid, Bapak Suroto, ini muka-muka yang saya kenal karena beberapa kali bertemu dengan Bapak Suroto nih di MGMP, dan Bapak guru-guru agama dan Ibu guru agama sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa tazim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini diundang kembali oleh Ibu Ida tentang pembelajaran jarak jauh nih, MGMP-nya MGMP AI diminta untuk sharing apa yang sudah dilakukan oleh Sekolah Cikal dan saya sebagai guru agama. Nantinya dalam sharing yang saya jelaskan ini tentu jelas Bapak Ibu sekalian mungkin akan melihat dari sisi sekolahnya aja udah beda, anak muridnya aja udah beda, kayak gitu ya Pak. Tapi tiap sekolah pasti punya tantangannya tersendiri. Jadi mudah-mudahan
dalam penjelasan saya itu yang perlu kita fokuskan adalah semacam bukan di ngelihat background sekolahnya yang isinya anak-anak orang kaya, bukan karena teknologinya, tapi karena ada satu prinsip atau cara yang dipakai. Mungkin itu bisa jadi inspirasi, kemudian jadi pertanyaan dalam Bapak Ibu sekalian, apakah itu bisa diterapkan di sekolah, kemudian bagaimana caranya, mungkin bisa ke arah ke situ. Karena takutnya nanti responnya adalah, wah jauh nih, kayak di sekolah kita nggak bakal bisa nih, kalau melihat dari sarananya aja ya, kayak gitu. Tapi mudah-mudahan dari situ ada ide atau ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Jadi aku dapat durasi berapa menit, Ibu Ida? Udah lapar, Bu Ida. 30 menit aja, Pak. 30 menit. Ya. Baik. Izin saya share ini ya. Kalau window. Oke. Sudah muncul, Bu Ida? Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Oke, saya share. Kemudian Ada, ya. Oh, ya. oke, sudah muncul ya. Ya. Oke, ini saya ngambil remote learning karena ini bahasa yang sering dipakai di literatur bahasa Inggris yang saya baca. Oh, remote. Ida, Ya, Ida, ada remote. suara apa itu ya? Kayaknya ada suara-suara itu kurang jernih. Ini mungkin di tempat saya kali Pak ya, karena di rumah saya ada pekerja. Oh, kayak orang pukul-pukul. Iya betul Pak, betul. Ya, nggak apa-apa. Fokus, Pak. Fokus. Lagi merobohkan pagar. Waduh. Baik, perkenalkan nama saya Mirwan. Saya program leader Islamic Studies di Sekolah Cilandak. Kebetulan saya orang yang bertanggung jawab program agama Islam kelas 6 yang ada di Cilandak, di Serpong dan Surabaya. Kemudian jadi proses pembelajaran agama Islam di kelas 6 itu di semua site itu kendalinya atau orang tanggung jawab itu adalah saya sendiri. Ini saya lewatin deh. Oke, jadi kalau kita lihat keadaan sekarang tuh kita itu melakukan hal-hal yang guru kita aja waktu SD nggak melakukan itu. Bikin video pembelajaran, kemudian pembelajaran dilakukan secara offline di Google Meet, di Zoom gitu kan. Kemudian udah mulai banyak yang bikin soal lewat Google Form. Itu sesuatu yang guru kita aja dulu nggak ngelakuin itu gitu. Ya, sekarang kita melakukan yang jauh berbeda dari guru-guru kita waktu kita duduk di sekolah SD. Gitu. Kemudian karena dulu terbiasa offline, mungkin di sekolahnya udah ada Infocus gitu kan, udah ada laptop, tapi ternyata ketika pandemi ini anak-anak harus melakukan remote learning, pembelajaran jarak jauh, akhirnya pakai semacam aplikasi yang bisa membantu kita untuk bertemu dengan anak-anak. Kemudian aplikasi yang dapat membantu kita memberikan semacam materi, kemudian soal untuk proses pembelajaran. Jadi memang dalam penjelasan ini penjelasan saya tidak akan lepas dari penggunaan teknologinya, karena memang saat BDR ini atau PJJ ini pasti kita sangat-sangat bersinggungan dengan teknologi.
Nah, yang dilakukan oleh sekolah Cikal, jadi Cikal itu udah lagi tuh merumuskan sebuah cara yang disebut Cikal Way, caranya Cikal gitu. Jadi kalau saya pernah lihat di YouTube ada Toyota itu bagaimana Toyota itu pegawai-pegawainya bekerja, frameworknya bekerja bagaimana. Nah, Cikal juga pengen punya kayak gitu. Akhirnya terbentuklah dengan Cikal 5Cs atau diterjemahkan 5M. Ada memanusiakan hubungan, ada memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Nah, ini cara kita kerja di Tos Guru Belajar. Ini dikenal dengan cara 5M. Ini prinsip yang dipegang ketika pembelajaran dilakukan offline, daring atau luring. Apa sih ini 5M ini gitu? Memanusiakan hubungan. Di sini ditulis praktik pembelajaran yang dilandasi orientasi pada anak berdasarkan relasi positif yang saling memahami antara guru, murid, dan orang tua. Jadi kayak ada mutual understanding antara guru, murid, dan orang tua. Kenapa disebut orang tua? Karena memang pada saat sekarang ini orang tua jauh lebih banyak terlibat dibanding kalau proses pembelajarannya dilakukan di sekolah. Jadi perlu ada semacam saling memahami antara guru, murid, dan orang tua. Makanya kalau di Cikal itu waktu awal-awal pandemi, ketika di sekolah diliburkan, anak-anak belajar dari rumah, seminggu, 2 minggu, 3 minggu tuh belum ada masalah tuh, belum ada problem. Tapi ketika udah 3 minggu berjalan, orang tuh udah komplain tuh, ngerasa capek namanya anak belajar, kemudian anaknya udah mulai jenuh, bosen gitu kan. Bahkan anak murid saya di level TK, itu ada yang nggak mau belajar sama sekali, menurut dia belajar itu di sekolah, bukan di rumah. Akhirnya hampir 1 bulan dia nggak ngikuti pelajaran. Hampir 1 bulan. Jadi akhirnya kita melakukan pendekatan-pendekatan lain terhadap anak tersebut gitu. Di mana letak memanusiakan hubungannya tadi ketika misalnya orang tua udah komplain, kemudian anak murid udah bosen, kemudian apa yang dilakukan sekolah dalam hal ini, mungkin ini karena kami sekolah swasta ya Bapak Ibu gitu, jadi kelihatan banget ininya dampaknya buat kita, terutama ya kalau sekolah swasta kan memang pendapatannya dari orang tua murid ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kami berusaha memperhatikan apa yang menjadi concern orang tua. Makanya di awal-awal itu sampai sekarang pun ada pertemuan rutin sekitar 1 bulan sekali itu atau per 3 bulan sekali antara pimpinan kami dengan para orang tua. Jadi kami berusaha menangkap apa yang jadi kekhawatiran mereka, kegelisahan mereka gitu. Kemudian kita mencoba mencari solusinya gitu. Solusi apa yang bisa kita berikan kepada orang tua dan murid agar proses pembelajaran ini meskipun di rumah tapi masih tetap berlangsung dengan maksimal. Lagi itu orang tua komplain dengan meskipun kita udah lama pakai Google Classroom, tapi orang tua tuh merasa terbebani dengan jumlah waktu anak-anak belajar, kemudian tugas-tugas yang diberikan dari guru ke orang tua atau ke anak murid itu banyak banget dan bingung cara ngeceknya kayak gimana. Akhirnya sekolah Cikal melakukan sebuah inovasi ya. Yang pertama yang dilakukan seperti ini, yaitu membuat learning menu. Jadi kita nih guru-guru di kelas 5, di level lain juga seperti itu, kita buat learning menu dan ini akhirnya jam agama itu, semua jam agama dilakukan dipotong yang tadinya dari Senin sampai Kamis, jam agama itu 40 menit setiap harinya, Senin sampai Kamis, cuma 1 kali seminggu. Pelajaran subjek yang lain kayak olahraga, kemudian musik, visual art gitu kan, subjek-subjek yang lain itu dipangkas. Pelajaran-pelajaran matematika, sains, kayak gitu pun dipangkas jamnya gitu. Jadi nggak seperti offline itu. Jadi setelah tadi ada pertemuan itu, akhirnya
kita mencoba mencari cara yang terbaik. Nah, ini salah satunya, jadi ini dibuat dengan Google Slide. Jadi nanti kita bikin kayak gini, kayak apa namanya, menu makanan. Kalau kita datang ke restoran tuh ada appetizer, ada makanan pembuka, ada main course, makanan intinya, dan ada dessertnya, makanan penutup. Nah, ini pengelompokan ini bebas gitu, mau yang mana aja, tapi ini salah satu cara yang dilakukan. Jadi ini untuk seminggu. Jadi ini dipost oleh guru kelas ke WA grup orang tua di hari Senin. Nanti selama seminggu itu orang tua bersama anak memilih tugas mana yang mau dikerjakan dahulu gitu. Karena kalau kita sekolah Cikal nih, guru-guru memahami bahwa nggak bisa nih kalau cuma dikasih tugas di pagi ini dan malamnya harus dikumpulin. Karena orang-orang tua kami itu orang-orang para pekerja dan kayaknya sulit memaksakan untuk bisa seperti itu. Hari ini dikasih, hari ini juga dikumpulkan. Maka dalam rangka memanusiakan hubungan ini untuk mengerti satu sama lain, jadi tugas-tugas ini diberikan waktu selama 1 minggu. Jadi anak-anak dan orang tua boleh memilih mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu dalam rentang waktu 1 minggu gitu. Ini juga di level bawah, di level TK besar, TK kecil, akhirnya buat seperti ini. Jadi dengan apa tadi, dengan Google Slide, jadi di download dalam bentuk PDF. Nanti link-linknya itu bisa langsung diklik dalam bentuk PDF itu. Link Zoom-nya, kemudian materi pembelajarannya. Nah, ini ada di sini. Terus bagaimana dengan murid-murid yang udah mulai bosen? Nah, kita menyediakan waktu untuk anak-anak yang mau curhat. Di beberapa level tuh di kelas 1 ada guru yang buka sesi di siang, karena kita pembelajarannya mereka bisa isi tiap harinya untuk mereka tulis. Kalau ada di kelas 1 itu benar-benar yang mau ikut, yang mau curhat, boleh datang ke Zoom nanti jam segini ya. Nah, itu anak-anak kadang-kadang beberapa ada yang ikut, mereka curhat sampai nangis-nangis, Pak. Itu anak kelas 1. Sampai nangis-nangis, akhirnya guru berusaha untuk meng-acknowledge, mengakui perasaannya bahwa yang dia rasakan sama yang kita rasakan, kemudian cari solusinya bareng-bareng. Seperti ini bagian dari memanusiakan hubungan. Ini juga seperti itu. Di anak-anak murid. Kemudian kayak tadi itu pengumpulan tugas buat anak-anak murid itu lebih diperlonggar. Masalah nilai, tadi kan sempat disinggung tuh sama di dalam pembicaraan sebelumnya, nilai bagaimana cara kami menilai, karena ini keadaan situasi di rumah masing-masing anak itu beda-beda gitu kan, nggak bisa kita ukur sama, maka proses penilaian itu kita adjust, kita sesuaikan, kita turunkan. Jadi target pembelajarannya enggak letterlek kayak kita belajar offline, tapi kita turunin standarnya gitu. Jadi karena prinsipnya bagi kami itu adalah yang terpenting itu proses pembelajarannya, bukan di masalah nilainya. Jadi yang nilai penting, tapi yang paling penting itu adalah proses pembelajarannya. Bagaimana dengan anak-anak special needs, anak-anak berkebutuhan khusus? Nah, itu mereka kalau di kami itu ada diagnosanya, ada layer-layernya, ada lapisannya. Ada anak yang bisa ikut belajar di kelas, ada anak yang nggak bisa ikut bareng-bareng di kelas. Mereka one-on-one dengan gurunya gitu. Jadi ada yang bisa ikut pelajaran agama, ada yang nggak diikutkan pelajaran agama. Jadi dia ada hanya beberapa pelajaran yang diikuti karena terlalu abstrak, otaknya nggak mampu untuk menyerap itu semua. Jadi hanya beberapa pelajaran aja yang dia ikuti, dan ada beberapa guru kunjung yang datang ke rumah anak-anak ABK tersebut gitu. Jadi ini bagian dari memanusiakan hubungan yang kami lakukan di sekolah Cikal.
Ini prinsipnya gitu, baik ketika offline maupun online. Kemudian M yang kedua adalah memahami konsep. Nah, kita dalam proses pembelajaran ini gimana materi yang kita ajarin anak-anak itu paham. Gimana caranya, strategi seperti apa yang mau kita lakukan. Nah, ini bagian dari M yang kedua, memahami konsep. Nah, ini misalnya salah satu teman saya ini guru drama ya Bapak Ibu, guru drama. Dia bikin kayak GIF. Kalau kita ngirim WA yang gambarnya bergerak-gerak itu kan formatnya format GIF tuh Bapak Ibu sekalian. Nah, dia buat seperti ini. Dia buat GIF Maker online, ada aplikasinya secara online. Dia kumpulin gambar-gambarnya sehingga gambar ini nanti muter tuh Pak. Muter, nanti anak-anak ditugaskan untuk screenshot. Untuk di screenshot layarnya, layar HP-nya atau laptopnya, kemudian ketika di screenshot, anak panah yang ada di atas itu menunjuk ke bacaan apa. Kalau misalnya marah, berarti anak-anak nanti ditugaskan untuk menunjukkan ekspresi marah. Kemudian menunjukkan, nanti ada yang kalau ketika di bagian yang takut, menunjukkan ekspresi takut kayak gitu. Jadi ini salah satu yang dilakukan oleh guru drama di sekolah Cikal, dan ternyata ketika hasilnya dilihat oleh teman-teman, akhirnya mereka ngambil kesimpulan, mereka bilang kalau ingin berekspresi itu harus jelas, biar ketahuan kalau lagi marah itu marah. Nah, itu adalah salah satu konsep sebenarnya yang mau diajarkan ke anak-anak, bahwa ekspresi itu harus jelas. Jadi guru nggak perlu menyampaikan bahwa ekspresi itu harus jelas, tapi anak-anak bisa menemukan konsep itu sendiri ketika dalam proses pembelajarannya. Nah, ini yang cara-cara seperti ini yang kita lakukan di sekolah Cikal. Ini seperti yang saya lakukan, ini pengalaman saya ketika ngajar kelas 6 tentang takdir Pak. Takdir. Jadi saya pengen nih anak-anak bisa aware, bisa peka bahwa apa yang terjadi di sekitar mereka itu ada hubungannya dengan takdir. Maka saya melakukan ini. Saya kirim mereka pakai Google Slide. Saya minta untuk saya kasih gambar ke mereka. Mereka identifikasi dari gambar-gambar itu ada peristiwa apa. Ya, ini gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, ini jawaban anak-anak. Jawaban salah satu anak yang saya ambil. Nah, mereka identifikasi ada peristiwa apa. Oh, ada wanita melahirkan, ada pasangan menikah, kemudian making money, mendapatkan uang banyak, kemudian ada bencana alam, ada kecelakaan. Nah, ini mereka bisa identifikasi, kemudian saya kasih pertanyaan, apa hubungan peristiwa-peristiwa tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhirnya mereka jawab seperti ini nih Pak. Jawaban salah satu anak, dan akhirnya di ujungnya dia bilang, itu semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, nah ini secara konsep ini udah dapat. Secara konsep awal ini udah dapat bahwa mereka udah tahu tuh peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar mereka itu udah bagian dari takdir Allah. Kemudian pertanyaan dari mereka tuh mulai lanjut, gimana tuh Pak nasib orang-orang yang non-muslim gitu, takdir mereka gimana, apakah nanti bisa masuk Islam atau gimana gitu. Itu salah satu pertanyaan dari anak-anak kelas 6. Kemudian apakah takdir bisa dirubah atau enggak, nah itu juga jadi pertanyaan. Makanya lagi tuh ada sesi interview ke orang tua tentang peristiwa yang orang tua alami yang berhubungan dengan takdir. Ada salah satu anak sharing di kelas, dia bilang peristiwa tentang keguguran ibunya. Nah, akhirnya dia bisa identifikasi, ini takdirmu Brom atau takdirmu Allah. Nah, jadi anak-anak proses belajarnya seperti itu. Itu untuk agar bisa memahami konsep pembelajaran. Nah, itu salah satu yang kita lakukan. Kemudian membangun keberlanjutan. Ini waktunya masih ada Bu Ida?
Terus sampai jam 1. Kalau dilihat waktu udah habis ya. 11.32, gimana nih? Ini kayaknya baru berapa menit deh, karena tadi memang agak mundur ya. Inti-intinya saja, Bu. Inti-intinya Oke. aja. Ya, karena ini memang kita kalau hanya intinya aja kita nggak paham gitu. Kalau ini kan pembahasan ini, alhamdulillah. Mungkin satu lagi deh, nggak apa-apa Pak, biar nanti semua penasaran. 2 lagi dilanjut kapan-kapan lagi. Kita aja kali ya. Ya, boleh. 3 aja dulu ya. Oke, satu lagi ya. Oh ya, satu lagi. Oke. Membangun keberlanjutan ini adalah biasanya kita selalu ngajak anak-anak untuk refleksi. Di beberapa cerita teman saya, anak-anak kita itu, anak-anak muridnya itu kesulitan untuk melakukan refleksi. Jadi kayak belum terbiasa anak-anak untuk menilai dirinya sendiri gitu. Jadi mereka agak bingung. Nah, ini bisa jadi pembiasaan yang baik untuk anak-anak. Salah satunya adalah misalnya di semester ini kalian ngumpulin tugasnya tepat waktu atau enggak gitu. Kalau enggak tepat waktu, kira-kira itu karena apa ya? Kemudian di semester kedua gimana caranya supaya itu biar ngumpulin tugas itu biar tepat waktu. Ini salah satu refleksi yang dilakukan oleh sekolah kita. Jadi anak-anak melihat kekurangan dan kelebihannya, kekuatan dan kekurangannya, kelemahannya. Jadi ini dalam rangka membangun keberlanjutan. Strategi apa yang mereka berhasil lakukan di semester ini, nah itu bisa dilanjutkan ke depannya di semester berikutnya dan di jenjang kelas berikutnya. Jadi memang ini lebih kepada ngasih feedback dan refleksi. Dalam melakukan assessment aja, kami pun melakukan feedback. Jadi ada kesempatan anak untuk memperbaiki kerjaannya, tugasnya gitu. Jadi kami kasih feedback lagi, kemudian nanti anak-anak merevisi lagi tugasnya, baru itu ngumpulin lagi. Jadi ini salah satu M yang ketiga, yaitu membangun keberlanjutan, dalam arti bahwa proses pembelajaran ini jangan sampai terhenti di kelas ini aja, tapi ada semacam keterampilan, kemudian strategi yang udah mereka lakukan, strategi yang berhasil gitu. Kemudian apa yang harus ditingkatkan, dan proses itu kita ulang terus dari satu level ke level yang lainnya, akan ditanya hal yang sama, sehingga nanti akan membentuk anak-anak yang reflektif. Jadi kalau ada sesuatu, mereka akan menilai kayak muhasabah gitu, mana yang bagus, mana yang kurang, kemudian ya kayak pertanyaan, buat apa kita belajar ini, apa hubungannya pelajaran kita dengan kehidupan seharian kita, itu pun bagian dari membangun keberlanjutan. Nah, menurut saya sampai di sini dulu kali ya Bu Ida. Ya, sebenarnya sih baiknya 2 lagi ini disampaikan, cuman ini mungkin nanti kalau tiba-tiba linknya mati, itu yang... Oh, oke. Ya. Kalau perempuan nambah terus ya. Baik, membangun keberlanjutan. Iya. Kemudian memilih tantangan. Jadi kalau biasanya yang saya lakukan itu adalah ketika anak ngerjain tugas, anak-anak mau ngerjainnya pakai apa, itu silakan. Silakan mereka sesuai dengan kesukaan mereka nanti mengerjakannya di mana. Apakah pakai Google Slide, apakah pakai Canva, atau pakai apa gitu. Nah, anak-anak saya bebaskan. Kalau mungkin di Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang pakai video, ada yang pakai teks, ngirim di WA gitu kan, atau pakai Instagramnya. Saya pernah ngelihat ada guru-guru yang minta link Instagram anak muridnya. Jadi mereka tuh semuanya post di media sosial mereka masing-masing gitu. Jadi tugas apa gitu, dalam bentuk direkam atau berupa poster dari Canva. Nah, itu salah satu tantangan yang ada di yang kami berikan, kami fasilitasi itu
dalam rangka anak-anak bisa merdeka memilih sesuai yang mereka minati. Kayak kemarin itu anak-anak dikasih tantangan anak-anak kelas 6 untuk menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran dalam arti menghafal ayatnya dan menghafal tulisannya. Nah, kenapa itu yang diambil sama anak-anak kelas 6? Karena mereka lagi belajar tentang otentisitas Al-Quran, keaslian Al-Quran. Dan menurut mereka, hasil diskusi mereka adalah bahwa Al-Quran itu masih terjaga keasliannya karena ada para penghafal Quran yang di setiap masanya, dari zaman Nabi sampai masa sekarang itu ada yang punya perhatian terhadap keaslian Al-Quran gitu. Setiap zaman itu ada. Jadi karena dari situlah mereka pengen ngambil semacam apa ya, role play, pengen ngambil peran itu sedikit dari apa namanya, surat-surat pendek juz amma itu. Buat mereka Pak, anak-anak Cikal itu sulit banget ngapalin tulisan. Ngapalin tulisan ayat-ayat di Al-Ikhlas aja buat mereka itu butuh seminggu 2 minggu gitu. Tapi dari situ mereka bisa ngelihat bahwa yang kita aja ngapalin Al-Ikhlas segitu sulitnya. Gimana para penghafal Quran yang sampai ngapal 30 juz. Itu buat mereka udah amazed, udah luar biasa. Jadi itu salah satu tantangan yang kita berikan dan akhirnya mereka punya perspektif baru lagi gitu, punya pemahaman baru lagi. Nah, itu dari memilih tantangan. Jadi kita kadang-kadang nggak milih dalam tugasnya sama, tapi produknya bisa beda. Gitu. Tugasnya sama, tapi produknya bisa beda. Misalnya bercerita berarti produknya bisa jadi novel, jadi komik, jadi storytelling, itu bisa. Jadi itu tergantung kreasi mereka ya. Mereka punya kekuatannya di mana. Ini anak murid saya di TK, ini nggak perlu, nanti aja. Nah, memberdayakan konteks, arti ini M yang terakhir, anak-anak kita tuh ketika lagi belajar atau melakukan penilaian perlu diberikan konteks agar penilaian yang mereka jalani, kegiatan itu yang mereka jalani itu bermakna buat mereka. Oh, ternyata ini ada hubungannya sama ini. Oh, kok kita belajar ini sebenarnya bisa buat di kehidupan kita tuh kayak gini gitu. Saya ambil contoh salah satu proyek di teman saya, Bu Ida nih kenal, namanya Bu Yuwit, dari sekolah Mikaza namanya, sekolah karakter Azarova. Jadi anak-anak belajar dalam proyeknya mereka menggunakan diagram lingkaran menggunakan aplikasi di Excel itu, di Google Sheet. Nah, kemudian mereka gunakan untuk menghitung berapa banyak deterjen yang dipakai oleh rumah tangga. Jadi mereka datang ke tetangga-tetangganya ngitung sehari itu atau seminggu itu berapa bungkus deterjen yang mereka pakai. Nah, itu akhirnya mereka survei, mereka data, dan mereka gunakan pakai diagram itu. Akhirnya anak-anak itu berkata, oh ternyata belajar diagram itu bisa buat ngitung-ngitung kayak gini. Jadi ada momen wow-nya, aha momennya. Nah, itu artinya pakai teknologi tapi untuk memberdayakan konteks. Kegiatan pembelajarannya untuk memberdayakan konteks. Atau misalnya pelajaran agama disangkut pautkan dengan keadaan sekarang, corona misalnya gitu. Yang pernah saya lakukan adalah anak-anak belajar 3 nama Allah yang value-nya, nilainya adalah Allah itu kreatif. Maka mereka pengen meneladani Allah itu kreatif, tapi pendekatannya adalah lewat masalah corona. Jadi apa yang mau mereka lakukan tuh secara kreatif dengan si corona ini? Akhirnya mereka bilang, kita bikin poster untuk 3M, jaga kesehatan, olahraga apa yang bisa dilakukan di rumah gitu. Dan mereka lakukan dengan cara kreatif, ada yang bikin video, ada yang bikin poster, kemudian di post di Instagram ibunya, karena mereka belum punya Instagram pribadi. Makanya lagi itu saya dapat tuh Pak, anak murid saya kebetulan anaknya Dr. Lula Kamal, artis tuh. Jadi kemudian itu di-share ke saya di Instagramnya, kemudian Dr. Lula Kamal itu nulis, kira-kira anak saya lagi belajar apa ya, gitu. Karena kemungkinan orang nggak tahu kalau itu anak-anak itu lagi
posternya itu di Instagram ibunya, mungkin nggak ada yang tahu kalau itu lagi belajar agama gitu, karena anak-anak lagi meneladani Allah, menunjukkan kreativitasnya, tapi pendekatannya adalah lewat masalah corona ini. Jadi ini memberdayakan konteks itu seperti itu, perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, atau kita rekayasa konteksnya, misalnya anak-anak kita suruh peran jadi guru, mereka ngapain, sharing ilmu pengetahuan. Jadi kita ngasih tahu bahwa di luar sana, saya bilang gitu, di luar sana ada loh profesi guru-guru yang tugasnya sharing ilmu pengetahuan. Kemampuan seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang guru, itu yang kamu lakukan sekarang. Kemampuan itu dibutuhkan loh nanti ketika kalau kamu mau jadi guru. Nah, seperti itu, jadi memberdayakan konteks. Jadi apa yang anak-anak lakukan itu bermakna, ada tujuannya, nggak cuma kayak pelajaran di kelas udah mentok aja di kelas, tapi kayak nggak ada kaitannya dengan kegiatan mereka sehari-hari di rumah. Mungkin itu aja Bu Ida. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Mirwan, penjelasannya begitu gamblang. Ya mungkin nanti kalau masih kurang paham, ada beberapa yang belum dipahami. Saya juga belajar 5M ini berulang kali, Pak Mirwan. Baru saya ngeh gitu. Jadi Bapak Ibu, bagi yang ya maklum lah, apalagi usia-usia kita yang nggak termasuk Nuni tuh. Ya mungkin nanti boleh didengarkan lagi karena lagi direkam nih, alhamdulillah. Ya baik, apa ada yang mau bertanya? Satu aja deh, nggak apa-apa. Dipersilakan yang mau bertanya. Kayaknya udah paham semua nih. Kalau udah diem udah paham, Bu. Oh iya, oke deh, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita sudah tergambar ya. Nanti tidak ada lagi yang kasih tugas tinggal lunga ya. Kasih tugas terus tinggal lunga, atau kasih tugas tinggal pergi, karena kita sudah menguasai ilmunya 5M yang tadi disampaikan oleh Pak Mirwan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mirwan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Mirwan kita bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran kita di kelas masing-masing. Ya mungkin disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing lah, dengan ilmu yang kita punya juga. Ya, terima kasih Pak Mirwan. Semoga Allah memberikan pahala yang lebih, ini kan lebih pahala atau berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri aja ya Pak Haji Suroto, nggak ada ya, karena memang waktu juga. Ini alhamdulillah kita didukung oleh tim IT kita yang super canggih ini. Pak Gozali dengan istri tercinta Bu Asri, alhamdulillah ini. Ya, kita punya tim yang solid pokoknya. Sehingga ini di sini udah kayak studio nih. Subhanallah. Ya baik, kita akan tutup saja, dan mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang tidak disapa oleh saya. Ada Pak Supri, alhamdulillah hadir ya. Kita akan tutup dengan sama-sama berdoa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al Ustadz Abdus Somad dari SMP 230. Kepada Ustadz Abdus Somad kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Agama yang saya hormati, seharusnya ini salah Bu Ida ini. Harusnya yang doa bukan saya ini. Saya udah WA tadi ini, wah saya orang baru disuruh doa, masih ada yang tua, kualat. Saya udah bilang gitu, masih dipaksa aja. Justru Bapak kalau ngikutin berarti kualat, karena perintah dari atasan. Mohon maaf nih Pak Haji Nur Hamid, Haji Suroto, dan Bapak-bapak, Pak Supriyanto. Ini saya masih muda, masih kecil, disuruh mimpin. Ya, bilang kualat nanti saya itu Bu Ida. Ya. Belum banyak dosa. Iya nih. Ya mari kita bersama-sama akhiri rapat MGMP ini. Alhamdulillah kita udah bisa bersama-sama rapat dengan tadi membahas yang luar biasa. Alhamdulillah udah mengundang dari narasumber yang ilmunya juga luar biasa.
Cuma waktu yang kurang sehingga ilmu pun juga nggak semua masuk. Tapi insya Allah ini akan terus berjalan ya Pak Suroto ya ke depannya, supaya mudah-mudahan guru PAI di payung ini luar biasa. Nah, memang kita akui banyak kekurangan yang kita miliki, makanya kita masih perlu untuk terus belajar ya dari manapun. Ya, terima kasih Wida juga yang sudah mencarikan narasumber yang sudah luar biasa. Yang alhamdulillah kami dapat banyak ilmu yang telah tadi disampaikan. Untuk doanya kita baca Al-Fatihah saya. Nanti kalau saya baca doa takut kita sehat, kita sehat. Ya, mudah-mudahan intinya kita jadi guru agama, mudah-mudahan jadi guru agama yang bertanggung jawab, mudah-mudahan jadi guru agama yang bisa inspirasi bagi guru-guru yang lain. Mudah-mudahan tujuan kita di dalam bukan hanya mencerdaskan, tapi menjadikan anak kita anak yang bukan hanya cerdas, tapi juga berakhlak karimah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan yang sakit dari kita, yang mudah-mudahan diberikan kesembuhan, dan COVID yang sekarang sedang melanda mudah-mudahan cepat diambil oleh Allah, dan musibah-musibah yang sekarang lagi nggak tahu di mana saja sudah ada di Indonesia ini mudah-mudahan segera diberhentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang terkena dampak mudah-mudahan diberikan kesabaran, keikhlasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semua selamat dari semuanya itu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Demikian kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Somad yang telah memimpin doa sekaligus penutupnya dengan Al-Fatihah. Semoga acara MGMP PAI Kecamatan Cipayung pada hari ini betul-betul mendapatkan sesuatu yang akan dipraktekkan dalam kelas kita masing-masing dan Allah ridhoi segala langkah maupun niat kita serta cita-cita kita. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ke depan mungkin bulan depan minggu ketiga, ini kan minggu ketiga ya kalau tidak salah Pak Haji. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing kembali ya, diprogramkan mudah-mudahan. Bukan yang pertama dan terakhir ya, ini yang pertama di tahun 2021, mudah-mudahan bisa istiqomah selanjutnya sehingga kita, karena kalau jadi guru itu kan katanya harus belajar ya, jangan sampai kalau kita berhenti belajar berhenti aja jadi guru katanya ya, ada yang sampai seperti itu gitu. Jadi kita memang harus senantiasa belajar. Terima kasih kepada para narasumber ya, termasuk ya Pak Haji Nur Hamid, Pak Mirwan ya, kemudian Pak Ketua MGMP kita juga. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, dan kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren kan pakai mic segala. Iya, makasih. Nggak dipotong. Iya, kalau mau ngobrol silakan, masih bisa tuh. Mau tanya-tanya sama Pak Mirwan, nggak apa-apa. Lebih santai malah. Bu Eka mau tanya nggak? Mungkin nama Pak Haji Nur Hamid sedikit dari saya Pak Haji. Izin live ya Bapak. Oh iya, boleh. Silakan. Oke, makasih semuanya. Ini Pak Haji Nur Hamid, ini kan kita sering mendapatkan RPP dari Balitbang ya. Oh iya. Ya gimana ini Pak Haji ini? Tapi kalau sekarang ini kan yang muncul ini di minggu pertama itu mungkin karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Itu kan tentang toleransi. Padahal materi kita kalau mengurutkan dari program kita itu tentang beriman kepada qada dan qadar. Ini bagaimana cara mengkorelasikan gitu Pak Haji? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji Suroto. Jadi gini, masalah itu, jadi kita tetap berpegang pada materi kita Pak.
Jadi kalau memang beriman pada qada dan qadar ya yaitu yang menjadi titik utama kita. Nah, kemudian tentang toleransinya itu dimasukkan aja. Jadi di-insert lah. Itu namanya hidden kurikulum. Tetap bahasanya iman dan kepada qada dan qadar, tapi ada unsur toleransi. Itu kan kalau iman kepada qada dan qadar kan banyak pendapat. Pendapat begini, ya udah kita kepada pendapat ini kita toleransi, artinya toleransi itu kan core-nya, intinya itu menerima perbedaan, bukan ngikutin perbedaan, tapi hanya menerima saja dan tidak saling menjelekan, gitu aja intinya. Jadi memang sebenarnya sudah dari 3 tahun yang lalu, jadi fungsi PAI salah satunya adalah moderasi ya. Jadi kita itu melunak ya. Melunak itu ya artinya mengambil jalan tengah, tidak terlalu kaku, baik karena dalam internal Islam sendiri itu kan juga banyak perbedaan. Kemudian perbedaan dalam kebudayaan, dalam ini, dalam itu ya. Jadi toleransi itu intinya itu. Jadi intinya gini, tetap pembelajaran kita mengacu kepada program yang sudah kita susun. Nah, yang jadi valid bank itu ya disisipkan aja. Jadi tetap ketika materinya iman pada qada dan qadar ya itulah bahasan kita. Jadi toleransinya itu masuk ya, disisipkan di dalam membahas iman kepada qada dan qadar. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kurikulum darurat. Jadi kan ada KD yang kurikulum darurat itu yang KD-nya di lebih sedikit. Nah, itu yang kita pakai. Karena kalau kita pakai kurikulum yang bukan darurat itu terlalu banyak itu yang nggak akan dicapai. Ya, saya sepakat dengan Pak Mirwan tadi itu. Jadi memang dalam PJJ ini jelas ada yang dikorbankan. Kayak kecakupan materi, kemudian kedalaman materi itu juga nggak akan teruber dengan pola seperti apapun. Ya, jadi dalam kajian ini sekarang ini memang yang jadi pertimbangan pertama adalah kesehatan dan keselamatan. Tapi pertimbangan tumbuh kembang anak ya kan itu juga perlu dipertimbangkan. Karena kita kalau kayak gini terus sudah pasti pendidikan nggak kecapai. Nggak ada PJJ hasilnya bagus itu ya nggak ada lah, sulit itu. Orang kita ngasih tugas anaknya di sana tidur juga kita nggak bisa ngontrol. Kalau di kelas aja yang ada gurunya, dulu waktu kita tatap muka juga ada siswa yang teklak-tekluk. Apalagi bayangkan sekarang deh di rumah sambil rebahan. Nggak mimpi aja untung gitu ya kan. Udah, ya wis pokoknya ini kantor Kemenak Jakarta Timur kan ada yang ngurusin sertifikasi. Itu siapa ya? Mapenda ke Mapenda. Iya, ini Pais ya. Yes, ya. Pendidikan agama Islam. Ya itu tanya ke itu tahu. Tapi biasanya itu dirangkap oleh ini PLT-nya biasanya ya kalau Cipayung ya dengan Ciracas barangkali, biasanya begitu. Dan memang untuk pengawas agama di DKI Jakarta ini sangat kurang jumlah pengawas. Jadi pengawas itu ngawasin ya kayak coba bayangkan seorang pengawas ngawasin sekecamatan itu biarpun muter tiap hari itu nggak bakalan ketemu setahun sekali. Sehingga ya memang ya kayak sekolah saya jadi kepala sekolah di 272 belum didatengin pengawas agama. Di 237 juga belum. Tapi ya memang begitu. Saya juga paham persis lah kondisinya. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi kita guru agama yang lebih bijak ya, yang lebih bijak. Artinya ya jangan nuntut banyak ke pengawas ya. Nah, soal Pak Suroto benar ya, komunikasi aja Pak dengan ini kantor Kemenak Jakarta Timur itu terutama pada pendidikan agama Islam PAIS ya. Kasihnya sekarang siapa ya? Ya saya malah itu sekarang. Kalau di Kanwil kasihnya kan Pak Dadi Suryadi itu. Pak Dadi. Nanti bisa. Tapi kayaknya ini kalau soal sudah teknik begini yang ngatur-ngatur itu kantor Kemenak ya. Jadi panggilnya ke kantor Kemenak Jakarta Timur.
itu siapa penggantinya. Pasti udah ada PLT-nya itu, cuma kita aja yang belum tahu. Namun Pak Suroto mungkin bisa komunikasi dengan biasanya yang ngurusin sertifikasi siapa, ditelepon aja Pak, nanti di-share ke teman-teman. Jadi itu ya Pak Suroto ya. Atau Terima kasih Pak ya Haji Nur Hamid. begini, tapi kalau bagus kita ini aja silaturahmi ke kantor Kemenak nanya itu tuh lebih bagus ya, karena biar tahu. Oke, makasih. Ya cukup Bu Ida. Ya, makasih. Nah, Bu Ida dilanjut bulan depan ya. Ya, ini ya untuk Baik Pak Haji, makasih insya Allah. Ya, makasih banget kehadirannya. Ya, kalau untuk MGMP PAI JT2 kayaknya kita baru ngobrol-ngobrol sama Pak Haji Multahim. Insya Allah. kalau enggak gini aja, langsung aja, misalnya minggu ketiga PAI langsung Jakarta Timur 2 juga nggak apa-apa, orang tinggal nyebar link aja kan. Iya. Nyebar link, ya kan, nanti itu. Nah, nanti biar bahas nanti Pak itu juga bagus itu, Pak Mirwan ya. Ya Oh karena iya, kita juga butuh seperti itu. Karena kebetulan dia sekolahnya kan cukup modern. Ya perlu kita manfaatkan lah. Iya. Gratis ini kan nggak Iya. perlu bayar, nggak perlu apa gitu. Ini kan Banyak sih belajar Pak, gratis. kalau mau banyak teman-teman yang udah bersedia. Kalau misalnya sekolah Bapak mau manggil juga boleh. Misalnya tentang iya. literasi numerasi atau apa banyak kok. Ya udah bagus itu. Ya, insya Allah. Iya. Ya, makasih Pak motivasinya nih. Iya. Saya tuh senang kalau ngambil dari Bapak tuh motivasinya. Pokoknya saya kan bisa begini Bapak yang ituin, yang ngajarin. Alhamdulillah. Lanjut. Ya. Ya, Bapak Ibu silahkan yang mau melanjutkan aktivitasnya boleh silahkan. Nanti Udah, kita mah belakangan lagi nunggu ini snack dari Cobi Niki. Ya. Udah dipesan. Kalau udah ini mohon pamit. Assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Nur ya.